Salam Skapsa Bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, untuk mata pelajaran bimbingan konseling kelas 11 di minggu kedua ini, kita akan belajar materi tentang menyontek. Menyontek seringkali dilakukan oleh pelajar kita sejak dulu. Akan tetapi kita kurang menyadari apa penyebab serta bahayanya dari menyontek. Untuk itu, langsung saja kita ke materi berikut ini. Baiklah, langsung saja kita pada materi tentang menyontek. Yang pertama, pengertian tentang menyontek. Menurut Wikipedia, menyontek merupakan suatu tindakan tidak jujur yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan keuntungan yang mengabaikan prinsip keadilan. Sedangkan menurut Purwadarminta, menyontek sebagai suatu kegiatan mencontoh atau meniru atau bisa juga dikatakan mengutip tulisan orang lain atau pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Dari pendapat dua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa menyontek adalah perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan yang sah dan terhormat. Misalnya saja untuk mendapatkan keberhasilan secara akademis ataupun untuk menghindari kegagalan dalam akademis. Kegiatan mencontek ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa sebab. Faktor penyebab dari mencontek itu ada 4. Yang pertama, faktor dari individu itu sendiri. Bisa jadi faktor berasal dari individu karena adanya rasa kurang percaya diri dalam mengerjakan soal. Kemudian orientasi dari individu itu bukan lagi untuk mendapatkan ilmu, tapi untuk mendapatkan nilai. Salah satu contohnya, misalnya individu itu ingin mendapatkan nilai yang baik tanpa ingin bersusah payah ataupun malas belajar yang sungguh-sungguh, sehingga dia mengambil jalan pintas menyontek pekerjaan temannya. Yang kedua, faktor dari orang tua. Faktor dari orang tua ini misalnya saja ketidaktahuan orang tua dalam mengerti pribadi atau keunikan dari anaknya, sehingga terjadilah suatu pemaksaan kehendak orang tua terhadap anaknya. Yang lainnya adalah adanya hukuman atau punishment yang berat yang diberikan kepada anak jika anaknya itu mendapatkan nilai yang jelek. Misalnya saja, jika kamu nanti nilainya jelek atau tidak mendapatkan peringkat, kamu nanti tidak akan mendapatkan uang jajan. Nah, karena penyebab itu, anak sehingga mati-matian mendapatkan nilai yang baik, apapun caranya akan dia tempuh, salah satunya dengan cara mencontek. Yang ketiga, faktor dari guru. Guru kurang memberikan wawasan yang maksimal kepada peserta didik, menjelaskan materi yang disampaikan itu poin-poinnya saja. Kemudian kurang responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa, sehingga siswa kurang menguasai materi yang disampaikan. Nah, ketika waktunya ujian, akhirnya anak tersebut memutuskan untuk mencontek. Entah itu, sekarang kan sudah zamannya kan digital, tidak perlu lagi mencontek pakai buku ataupun kertas yang ditulis-tulis. Bisa saja anak itu mencontek melalui internet, melalui Google. Faktor yang keempat, sistem pendidikan. Meskipun pemerintah terus memperbarui sistem kurikulum yang ada, akan tetapi sistem pengajarannya tetap tidak berubah. Misalnya tetap terjadi one way atau dari guru untuk siswa, bersifat satu arah, tidak dua arah, sehingga anak yang kurang memahami untuk bertanya itu merasa takut atau tidak diberikan kesempatan oleh pengajarnya. Kemudian muatan materi kurikulum yang diberikan oleh pemerintah seringkali masih tumpang tindih dari satu jenjang ke jenjang lainnya.
yang akhirnya menyebabkan pelajar atau siswa menganggap rendah dan mudah setiap materi yang ada. Sehingga yang terjadi bukan semakin bisa, melainkan pembodohan karena kebosanan. Siswa merasa bosan karena materinya tetap seperti itu saja dari tahun lalu sampai sekarang. Nah, kemudian akibatnya menyontek itu apa saja sih? Mungkin bagi anak-anak yang kurang peduli, yang penting aku mendapatkan nilai yang bagus, yang penting aku tidak mendapatkan nilai di bawah KKM. Salah satu akibat dari menyontek, bagi yang menyontek, ketika menyontek itu ketahuan oleh pengawas atau guru, yang pertama tentu saja dia bisa dikeluarkan dari ruang kelas atau ruang ujian. Nah, kalau kita menyontek, kalau misalnya tidak ketahuan mungkin tidak masalah. Tapi kalau ketahuan, akibat lain yang harus kita tanggung yang tentunya adalah menanggung rasa malu karena ketahuan oleh guru, kemudian teman-temannya yang berada satu ruangan. Kemudian akibat yang ketiga, bisa didiskualifikasi dan dinyatakan tidak lulus saat ulangan. Bisa juga tidak mendapatkan nilai kalau ulangan harian. Kalau kita ketahuan menyontek saat ujian nasional atau ujian kenaikan kelas, bisa juga kita didiskualifikasi atau dinyatakan tidak lulus. Akibat yang lainnya yaitu ilmu yang didapatkan dengan tidak jujur biasanya tidak membawa berkah, atau kalau orang Jawa bilang tidak mendapat barokah, tidak membawa barokah. Kemudian bagaimana cara menanggulangi menyontek ini? Tadi kan sudah Ibu sampaikan tentang faktor penyebabnya. Nah, untuk menanggulanginya tentu kita harus mengetahui penyebabnya apa. Kalau kita sudah mengetahui penyebabnya, baru kita bisa mencari solusi gimana cara menanggulanginya. Kalau faktor penyebabnya dari faktor pribadi, contohnya tadi kan tidak percaya diri akan pekerjaannya sendiri. Nah, salah satu cara untuk menanggulanginya yang pertama kita bangkitkan rasa percaya diri kita. Kita yakin bahwa kita mampu, kita bisa. Kemudian kita arahkan ke self-concept kita ke arah yang lebih proporsional. Langkah kita selanjutnya, biasakan berpikir lebih realistis dan tidak ambisius. Jangan terlalu menggebu-gebu mengejar nilai yang terbaik atau ingin menjadi yang paling baik. Kita realistis saja, kita kemampuan kita sampai mana. Yang penting kita percaya akan kemampuan kita, insya Allah kita nanti bisa. Selanjutnya, apabila faktor penyebab kita berasal dari lingkungan atau kelompok kita, yang pertama bisa kita lakukan untuk menanggulanginya adalah kita ciptakan kesadaran disiplin dan kode etik kelompok yang syarat dengan pertimbangan moral. Misalnya begini, ketika kalian berada pada satu kelompok, kalau anak-anak sekarang menyebutnya geng saya. Kalau berada satu lingkungan kelompok, jika ada yang tidak bisa, kemudian dia menyontek, ya kita buat aturan, jangan menekan temannya yang lain untuk ikut-ikutan menyontek. Kemudian, jika faktor penyebabnya berasal dari guru, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini tentunya bukan kalian yang melakukan ya, ini adalah faktor dari pihak pengajar atau pihak guru. Yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya, guru harus objektif dalam memberikan nilai. Jangan bersifat subjektif. Misalnya, salah satu guru karena dia terlalu senang, terlalu sayang pada salah satu siswa, dia selalu memberikan siswa itu nilai yang bagus, meskipun pekerjaannya sama dengan temannya yang lain. Nah, itu namanya penilaian yang subjektif. Nah, untuk menumbuhkan rasa tidak menyontek pada siswa, salah satu yang dilakukan guru adalah guru harus memberikan penilaian secara objektif. Kemudian bersikap rasional dalam memberikan ujian. Jangan terlalu
memberikan tes ataupun ujian itu yang terlalu melenceng dari materi yang diberikan, sehingga nanti siswanya menjadi kesulitan. Kemudian memberikan teladan. Kalau menginginkan siswanya tidak boleh menyontek, tentu guru harus memberikan teladan bahwa guru tersebut juga tidak menyontek dalam memberikan soal, tidak hanya copy paste. Yang selanjutnya, berikan umpan balik atas setiap penugasan. Apabila siswa sudah berusaha memberikan jawaban yang terbaik versi siswa tersebut, meskipun tidak sempurna, tidak 100% jawabannya benar, hendaknya guru memberikan apresiasi, memberikan nilai atas kerja keras dari siswa. Kemudian jika faktor yang berasal dari sistem evaluasi, bagaimana cara penanggulangannya? Yang bisa dilakukan pertama adalah membuat instrumen evaluasi yang valid dan reliable, artinya yang tepat dan tetap. Kemudian terapkan cara pemberian skor yang benar-benar objektif. Ada aturan misalnya, jika nomor 1 ini benar, maka skor yang didapat siswa adalah 10. Dan itu berlaku untuk semua siswa, tidak berdasarkan subjek siswa. Misalnya, karena dia suka si A, akhirnya nomor 1 benar, dia memberikan nilai 10. Kemudian siswa lainnya yang dia tidak suka, meskipun sama-sama jawabannya benar, diberikan nilai 5 atau 7. Nah, itu namanya tidak objektif. Kemudian lakukan pengawasan yang ketat. Hendaknya guru yang menjadi pengawas saat ujian juga memberikan pengawasan yang benar-benar ketat. Bukan berarti siswa tidak boleh bergerak sama sekali. Artinya ketika mengawasi benar-benar fokus mengawasi siswa, tidak disambi dengan membaca koran ataupun bermain HP. Kemudian bentuk soal disesuaikan dengan perkembangan dan pematangan peserta didik dan dengan pertimbangan prinsip pedagogi serta prinsip andragogi. Soal pada ujian hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Misalnya kalian kelas 11, tentunya soal juga harus sesuai dengan untuk kelas 11. Jangan kelas 11 kemudian diberikan soal yang harusnya dikerjakan oleh tingkat 12. Nah, demikian materi tentang menyontek. Tugas kalian selanjutnya adalah yang pertama, silakan dianalisis diri sendiri, harus jujur dengan diri sendiri. Pernahkah kalian menyontek? Nah, jika pernah, silahkan kalian analisis faktor apa yang menyebabkan kalian menyontek. Apakah karena kalian kurang siap atau karena memang kalian tidak percaya diri dengan kemampuan kalian sendiri. Tugas kalian yang kedua, carilah informasi tentang cara menghindari perilaku menyontek. Boleh dengan versi bahasa kalian sendiri. Boleh googling, tapi saya tidak menganjurkan untuk copy paste saja. Silahkan hasil googlingnya nanti diolah menjadi kata-kata dari versinya kalian. Oke, selamat mengerjakan. Semoga kalian semua sukses. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi kita hari ini tentang menyontek. Untuk pengumpulan tugas, silahkan kalian kumpulkan tugas kalian di Google Classroom yang sudah disediakan. Jangan lupa silahkan tulis nama dan kelas sebelum dikumpulkan. Silahkan kalian klik tombol like, kemudian kalian share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya, tentunya dengan materi yang berbeda dan lebih menarik lagi. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.